Halo teman-teman, di video yang ketiga ini masih tetap yang kita bahas yaitu gimana caranya kita mencari jati diri teman-teman. Nah teman-teman, mohon maaf kalau videonya agak sedikit gelap atau sedikit bising karena ini saya pakai alat seadanya, terus di pinggir jalan juga ini tempatnya ya teman-teman. Nah, langsung kita bahas saja, gimana sih caranya kita mencari jati diri itu. Nih, teman-teman, sebenarnya nggak semua sesuatu hal yang pernah terjadi sama kita itu sesuatu hal yang kurang mengenakan lah ibarat katanya. Seperti luka gitu. Nggak semua luka itu berdarah ya teman-teman. Ada luka yang nggak kelihatan tapi bikin kita itu selalu ngerasa kurang gitu loh, selalu ngerasa salah padahal sebenarnya enggak teman-teman. Kadang kita itu heran sama diri sendiri ya, kok gue gampang banget nih kepikiran gitu, kok gue susah ngerasa cukup ya. Bisa jadi yang lagi teman-teman rasain itu per hari ini itu bukan cuma soal sekarang, tapi sisa-sisa dari masa lalu yang belum sempat teman-teman dengerin sendiri kayak gitu. Di video kali ini, gua nggak mau ngajak teman-teman nyalahin siapa-siapa ya. Jujur aja, gua cuma pengen ngajak lo jujur. Ada luka yang masih kita bawa dan tanpa sadar dia ikut ngatur hidup kita gitu. Jadi teman-teman, cara kita mikir per hari ini tuh nggak muncul secara tiba-tiba aja gitu loh. Banyak yang ngebentuk dari hal-hal kecil yang dulu sering kita alami gitu. Sering dibandingin sama saudara atau temen, pernah pasti teman-teman. Sering disuruh kuat padahal ya kita itu lagi capek kondisinya. Sering cerita tapi nggak pernah beneran didengerin. Awalnya kita mikir, itu biasa, tapi lama-lama itu jadi suara di kepala yang mendem di benak pikiran teman-teman, terus akhirnya kepikiran nih, gue kurang, gue harus lebih. Akhirnya ya kita tumbuh jadi orang yang susah ngerasa atas kepuasan gitu loh teman-teman. Gampang nyalahin diri sendiri, takut gagal berlebihan. Nah itu bukan karena kita lemah temen, tapi karena kita pernah bertahan terlalu lama kita mendem hal tersebut teman-teman. Banyak orang mikir trauma itu ekstrim, padahal nggak se ekstrim itu loh. Itu kesalahan dalam berspekulasi atau konsep berpikir teman-teman. Padahal nggak selalu, kadang trauma itu cuma sering diremehin pas ngomong, dibilang lebay pas cerita gitu kan, diejek pas nunjukin perasaan, kelihatannya sepele tapi efeknya ya lumayan cukup panjang teman-teman. Kita harus tahu itu. Contohnya, jadi orang yang susah cerita, terus jadi orang yang suka overthinking, jadi orang yang takut ganggu orang lain. Luka kecil yang dipendam lama-lama jadi kayak ibaratnya tembok gitu loh, keras. Dan tembok itu bikin kita jauh dari diri kita sendiri teman-teman. Gitu. Cara berdamai itu bukan pura-pura kuat teman-teman, bukan juga so ikhlas gitu. Berdamai itu bisa kita bilang, ya gua pernah luka gitu, iya itu emang berat rasanya, dan yang paling penting luka itu bagian dari cerita gue sendiri gitu, tapi dia bukan penentu masa depan gue. Lo boleh pelan, lo boleh capek, lo boleh belajar lagi dari awal ya, karena sembuh bukan tentang
gimana caranya kita nyembuhin dengan cepat gitu, tapi tentang kejujuran gitu teman-teman. Kita harus jujur sama diri sendiri, apa yang ngebuat kita down selama ini, apa yang ngebuat kita itu seperti seolah-olah kita ini sulit untuk berkembang, sulit untuk menunjukkan jati diri kita gitu. Kita harus tahu permasalahan dari sebelumnya teman-teman. Kita harus keluar dari masalah tersebut ya. Nggak selamanya kita itu bakal nyaman dengan posisi yang mana kita itu sulit untuk berkembang. Contohnya nih teman-teman, cara untuk mencari jati diri versi gua ya gitu. Kalau gua itu ya setiap hari ngusahain gimana caranya gua itu harus nyatet apa aja hari ini tuh yang perlu gua lakuin tuh. Contohnya saya ini seorang mahasiswa kan teman-teman, jadi ada jadwal nih per hari ini, seminggu tuh hitung aja per hari lah gitu. Setiap harinya, setiap pagi pasti gua nyatet nih, gua sehabis kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu kan, itu sehabis pulang kuliah gua mau ngapain lagi nih. Jadi kita perlu menanyakan sesuatu hal untuk kegiatan kita selanjutnya gitu. Ini khusus contoh untuk kalangan para mahasiswa ya. Mungkin bisa teman-teman mahasiswa di luar sana selepas melaksanakan aktivitas kuliah ya mungkin ngerasa capek, tapi coba deh kalian cari sesuatu hal yang baru gitu loh. Mungkin kalian ikut teman-teman yang berorganisasi, mungkin ikut teman-teman yang suka baca buku, nongkrong tuh di kafe tuh, nongkrong di kafe sambil bawa buku, baca buku, diskusi bareng, kan asik kayak gitu kan ya. Mulai dari situ kita numbuhin hal-hal karakter kecil. Mungkin orang bakal ngira kita itu, wah dia orangnya udah mulai berubah nih, nggak kayak dulu habis kuliah langsung pulang gitu kan. Sekarang dia lebih suka kayak habis pulang kuliah dia nyari kegiatan, baca buku, diskusi gitu kan. Wah, walaupun mungkin seminggu bisa 1-2 kali, mungkin itu lebih efektif untuk merubah karakter kita loh teman-teman. Cara mencari jati diri. Mulai dari situ kita perlu sadari bahasanya ya setiap kegiatan yang positif itu pasti akan memicu efek yang positif juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, entah itu mahasiswa atau bukan, kalian juga perlu memikirkan sesuatu perubahan baru gitu loh buat kehidupan teman-teman semuanya, entah itu yang masih remaja atau yang udah dewasa gitu kan, udah yang mulai. Boleh nih video recommended banget buat yang lansia juga, mungkin masih pengen memaknai kehidupan di dunia itu sebenarnya mau dibawa kemana gitu kan ya. Walaupun akhirnya kita semuanya bakalan ninggalin dunia ya, tapi setidaknya kita tahu esensial kehidupan kita di dunia ini untuk apa teman-teman gitu. Nah selanjutnya nanti bakalan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Kita bahas di video yang terakhir, nanti gue bakal ngejelasin terkait gimana sih nyari jati diri yang sebenarnya itu tadi salah satu contoh yang saya sebutkan untuk memaknai diri sendiri, cara untuk mengerti diri sendiri,
kita harus mereflektifkan kembali apa yang selama ini ngebuat kita susah berkembang, terus ngebuat kita itu takut dengan sesuatu hal kayak gitu. Mungkin dari historial kehidupan teman-teman yang kurang mensupport sistem teman-teman sendiri. Sebenarnya support itu nggak selamanya dari dukungan luar gitu loh teman. Maksudnya itu dukungan dari orang-orang terdekat mungkin, atau teman-teman tongkrongan kita gitu. Kita pun bisa mensupport diri sendiri teman-teman. Ini kita perlu penyadaran diri bahwasanya ya ini adalah hidup saya gitu. Jadi saya yang perlu memaknai lebih dalam bagaimana cara saya akan membawa kehidupan saya gitu sampai akhir hayat kita. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Selebihnya bakal kita bahas di video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman suka sama konten kayak gini, ya tolong support juga buat saya gitu kan. Ya walaupun ini sebenarnya buat tugas kuliah, cuman saya dengan penuh kesadaran pengen belajar bareng-bareng dan ngajak teman-teman semuanya untuk berubah dan untuk mencari jati diri. Agar apa? Kita mempunyai karakter yang baik, yang positif. Semoga semua ilmu yang kita cari, entah itu di media sosial atau hasil dari kita baca buku atau dari pendidikan gitu kan, semuanya menjadi bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Mufen, atau panggil gua aja Mufen gitu kan, nggak apa-apa. Next video kita bakal kulik lebih dalam. Thank you.